البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-haditsus salis wal arba'un babul insati lil ulama, yaitu diam untuk mendengar ulama, untuk menyimak ulama. Baik. Al-hadis yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah, yaitu sangat dianjurkan untuk diam tatkala ada ulama memberikan penjelasan, penerangan. Masuk juga di dalamnya adalah khotib. Kita diam tatkala khotib sedang berkhutbah atau muallim atau mudarris sedang mengajar, maka kita diam untuk menghormati ilmu yang mereka bawa dan untuk mendapatkan faedah dari apa yang diucapkan. Karena kebisingan itu akan menghalangi sebagian ilmu. Tayyib, al-hadisul hadi wal ishrun ba'dal mi'ah, 121. Haddatsana Hajjaj, qala haddatsana Syu'bah, qala akhbarani Ali bin Mudrik an Abi Zur'ah an Jarir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya tatkala yaitu di masa haji wada', istangsitin nas, suruh orang-orang itu diam. Faqal, kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang hadir dalam haji wada' itu, la tarji'u ba'di kuffara, janganlah kalian menjadi orang-orang kafir sepeninggalku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, yang mana sebagian dari kalian memukul leher-leher sebagian yang lain, yaitu membunuh, saling membunuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di banyak tempat. Di antaranya adalah yang di sini meriwayatkan dari Hajjaj. Beliau adalah Abu Muhammad Hajjaj bin Minhal Al-Basri, siqatun sabt. Abu Muhammad Hajjaj bin Minhal. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah terkenal, alhamdulillah terulang-ulang, lama-lama hafal kita. Hajjaj bin beliau adalah apa? Syu'bah ibnul Hajjaj Abu Bistam As-Sadusi Al-Basri, Amirul Mukminin fil hadis. Kalau sholat berdirinya lama, rukuknya lama, qiyamnya lama, sujudnya lama, dan seterusnya. Ingin ikut hadis beliau. Tayyib. Qal akhbarani Ali bin Mudrik. Ali bin Mudrik, beliau Abu Mudrik, Ali ibnu Mudrik Al-Kufi, siqah. An Abi Zur'ah. Abu Zur'ah beliau namanya Haram alal khilaf. Ada 3 pendapat, tapi yang paling ma'ruf adalah Haram bin Amr. Beliau itu Haram bin Amr bin Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Jadi beliau ini Abu Zur'ah cucu dari Jarir, cucu dari sahabat. Baik, beliau adalah Al-Bajali Al-Yamani, dari Bajilah yaitu Yaman. An Jarir Abu Amr Jarir bin Abdillah Al-Bajali Al-Yamani, termasuk pemimpin kabilah Bajilah. Beliau bercerita bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya tatkala haji wada'. Baik, haji wada' tahun berapa? Tahun 10 Hijriah, yaitu yaitu di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu tahun 10. Nabi wafat pada tahun 11 di waktu Rabiul Awal alal khilaf, tarikh 12 ke berapa, al-muhim Rabiul Awal, yaitu kurang lebih 80 hari setelah haji wada' atau setelah pulang dari haji wada'. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya masuk Islamnya Jarir itu bukan 40 hari sebelum wafatnya Nabi. Sebagian ulama mengatakan Jarir itu waktunya pendek sekali. Jumpa Nabi hanya 40 hari sebelum Nabi wafat. Itu keliru, kata Al-Hafidz. Buktinya apa? Ini beliau ikut haji wada'. Sementara haji wada' itu kurang lebih 80 hari sebelum wafatnya Nabi. Kurang lebihnya, karena apa? Misalkan Nabi pulang setelah tarikh 13 Tasyrik misalkan, barangkali kan. Nah itu Dzulhijjah, kemudian Muharram.
kemudian apa? Sofar, kemudian Rabiul Awal. Jadi masih lumayan, mungkin 80 hari atau berapa Jarir itu menyertai Nabi, bukan hanya 40 hari. Dikatakan haji wada, kata Al-Hafidh, karena beliau melakukan taudi', yaitu perpisahan kepada umat manusia, yang mana Nabi mengatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah itu di riwayat Imam Muslim, mengatakan wa khudhu anni, ambillah dariku, fala'allakum la talqauni ba'da ami hadza, karena boleh jadi kalian tidak akan jumpa dengan saya setelah tahun ini. Khudhu anni, kalau dalam As-Sunanul Kubra punya Al-Baihaqi, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian, karena boleh jadi kalian tidak jumpa lagi dengan saya setelah tahun ini. Ya, ini perpisahan. Baik. Kemudian Nabi memerintahkan Jarir, istangsitin nas, suruh orang-orang itu diam. Istangsit, istaf'ala, yaitu tolak, sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak ulama. Sebagian mengatakan tolabul insot, meminta agar mereka diam. Yang lain yaitu seperti yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi dalam Kashful Mushkil, yaitu murhum bil insat, perintahkan mereka untuk diam. Baik. Intinya Nabi memerintahkan mereka untuk diam. Al-insat sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani di dalam kitab beliau Ad-Darari, yaitu as-sukut lil istima', diam untuk menyimak, bukan diam tapi hatinya lalai, tapi diam untuk mendengarkan ucapan. Tayyib. Kata Al-Hafidh, ini menunjukkan pentingnya diam terhadap ulama. Demi apa? Demi mendapatkan faidah. Soalnya kalau ulama bicara, kita juga ikut bicara dalam majelis itu, mungkin suara jadi bising, suara ulama jadi tidak didengar. Dan dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnul Mulakin di dalam kitab beliau At-Tawdih, bahwasanya ini ada dalil yang menunjukkan yaitu wajibnya kita diam terhadap ulama untuk memuliakan mereka, karena para ulama adalah warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Sementara Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian keraskan suara kalian melebihi suara nabi. Berarti apa? Disuruh untuk lirih, disuruh untuk suaranya perlahan-lahan demi memuliakan Nabi. Nah, sementara ulama adalah pewaris para nabi, maka kita menghormati apa yang mereka bawa, yaitu ilmu warisan dari Nabi. Itu hikmah pertama, yaitu sebagai pemuliaan. Yang kedua adalah untuk mendengarkan ilmu yang hendak mereka dengar. Jadi, makanya di sini Imam Bukhari mengambil faidah itu, bab al-insat lil ulama, diam untuk menghormati dan mendengar kalam ulama. Demikian pula kalam para khotib, demikian pula para mufti dan seterusnya. Nah, kita sedang di majelis mereka, kita diam, kita dengarkan. Baik. Nah, kemudian tatkala diperlukan bertanya, kita baru bertanya. Faqal la tarji'u ba'di kuffara. Ini kebanyakan inti tafsirnya sama, inti syarah dari kalam-kalam ini sama semua. Kemudian Rasulullah setelah para sahabat tenang, maka beliau mengatakan la tarji'u ba'di kuffara. Ar-ruju' di sini kata para pensyarah maksudnya adalah as-sayrurah, yaitu jadilah, yaitu la tasir ba'di kuffara. Jangan kalian menjadi sepeninggalku itu orang-orang kafir. Taib. Maksudnya bagaimana? La tatashabbahu bil kuffar. Jangan kalian menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Menunjukkan apa? Kita memang jangan mengikuti jalan hidup mereka. Masing-masing sudah memiliki jalan hidup sendiri. Mereka yang mestinya ikut kebenaran, bukan malah kita ikut mereka. Baik. Bagaimana karakter orang kafir? Ya beribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya bermudah-mudah untuk menumpahkan darah, untuk membunuh saudara yang lain tanpa hak, itu adalah karakter orang kafir, orang yang tidak mengetahui hak-hak bersaudara, bermudah-mudah untuk berbuat zalim. Ini karakter orang kafir. Kita dilarang untuk menyerupai mereka, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mudhiri rahimahullah di dalam syarah beliau terhadap kitab apa itu kalau tak salah, kitab Mashabihus Sunnah.
Jadi bukan maksudnya orang yang membunuh orang lain berarti kafir, tapi dilarang untuk kita meniru gaya hidup orang kafir yang seperti itu. Bermudah-mudah membunuh orang lain, melukai orang lain, mungkin apa malah jadi pembunuh berseri, bukan takut pembunuhan, malah menikmati, jadi hobi mungkin, naudzubillah, demi mencari duit sampai rela menjual orang, kemudian organ dalam tubuhnya dijual, dipotong-potong, naudzubillah. Itu gaya orang kafir, bukan orang muslim. Nah, kita dilarang menyerupai gaya mereka. Dan dari hadis ini pula, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ini menunjukkan bahwasanya orang yang membunuh orang lain ini imannya rusak, bukan rusak total, tapi mengalami kerusakan. Kesempurnaannya rusak. Kenapa? Iman itu akan berkurang dengan sebab maksiat, apalagi ini dosa besar, maka imannya akan jadi rusak banyak. Tapi tidak sampai kafir, karena dalil-dalil yang lain menunjukkan orangnya masih muslim. Taib. Tentang firman Allah Ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok dari mukminin saling berperang, maka damaikanlah di antara mereka. Menunjukkan mereka masih mukmin, mereka masih bersaudara. Hanya saja mereka melakukan kekufuran, yaitu melakukan dosa besar merupakan kekufuran, tapi tidak sampai orangnya kafir. Baik. Sebagaimana juga di dalam hadis Abi Bakrah riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda tentang Al Hasan bin Ali, "Inna bni hadza sayyid wa la'allallaha an yusliha bihi baina ta'ifataini azimataini minal mu'minin." Sesungguhnya anakku, yaitu cucuku ini adalah pemimpin besar. Boleh jadi Allah akan mendamaikan dengan sebab dia dua kelompok mukminin yang berperang, yaitu pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Tetap dikatakan mereka minal mukminin walaupun banyak yang meninggal dunia. Ini menunjukkan saling membunuh itu orangnya tidak murtad, tetapi ini amalan orang kafir dan ini adalah kekufuran. Maka kita dilarang untuk meniru gaya hidup mereka tadi. Nah, kelanjutan pembahasan ini nanti diulang lagi oleh Imam Bukhari di banyak tempat. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum.